Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Happy Ramayanti dengan NPM 24610065 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas B Universitas Muhammadiyah Metro. Di video ini saya akan menjelaskan atau menjabarkan mengenai tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. E. Febrianto SEMM, dan materi yang akan dipaparkan mengenai analisis leverage. Untuk soalnya yaitu ada data dari Rumah Sakit Harapan Makmur. Di sini ada seperti penjualan bersih. Penjualan bersih ini menggunakan NPM, di mana nilai NPM saya itu ujungnya 65, jadi menggunakan 65 juta. Kemudian ada yang nanti bakal dicari yaitu berupa bunga pinjaman, kemudian pajak penghasilan, kemudian IT, dividen saham preferen, laba dan laba tersedia. Kemudian berapa DOL dan DCL interpretasikan. Nah, untuk perhitungannya kita hitung dulu yang bagian EBIT-nya, EBIT yang paling atas ini. Jadi bisa dapat nilai 45 juta itu dari penjumlahan dari selisih antara total biaya variabel dan biaya tetap dengan penjualan bersihnya. Jadi kita hitung dulu, kita jumlah dulu operasi variabel dan biaya operasi tetap, kan jadinya 20 juta nih. Kalau udah NPM-nya nilai penjualan bersih dikurangi dengan 20 juta, yang dimana kita dapat sebesar 45 juta. Kemudian ada bunga pinjaman, karena sudah tertera di soal sebesar 250, jadi kita gunakan 250. Nah, baru kita hitung EBT-nya. EBT-nya itu dari nilai EBIT 45 juta dikurangi dengan bunga pinjaman sebesar 250, hasilnya 44.750. Kemudian kita cari pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilannya sini kan sebesar 40%. Nah, kita kalikan 44.750 itu dengan 40% atau dengan pajak penghasilan. Nanti kita dapat nilainya sebesar 17.900. Selanjutnya kita menghitung IT. IT itu didapat dari EBT dikurangi dengan pajak penghasilan. Jadi 44.750 dikurangi 17.900.000 rupiah. Hasilnya kita dapat 26 juta sekian. Kemudian pada dividen saham preferen itu kita dapat dari selisih antara pajak penghasilan dengan IT. Kita dapat di sini 8.950. Baru kita cari laba tersedia, itu didapat dari 26 juta sekian dikurangi dengan 8 juta atau dikurangi dengan dividen saham preferen. Jadi IT dikurangi dividen saham preferen, kita dapat laba tersedianya. Selanjutnya kita masuk ke rumusnya. Rumusnya itu kita nanti hitung yang pertama DOL dulu. Nah, di sini ada rumusnya. DOL itu penjualan dikurang biaya variabel dibagi dengan EBIT. Kemudian untuk rumus DFL-nya, DFL sama dengan EBIT dibagi dengan EBIT dikurangi I itu nominal dari bunga pinjaman, kemudian dikurang dengan DP. DP-nya itu nanti kita dapat dari dividen saham preferen. Nanti kita hitung dulu, kita cari dulu. Kemudian dibagi lagi dalam kurung 1 dikurang T. Jadi T itu dari besaran pajak penghasilan. Tadi di soal kan udah tertera sebesar 40%. Itu kita buat jadi desimal.
jadi 0,4. Yang untuk yang jawaban yang pertama, kita jawab yang bagian DOL dulu. Jadi rumusnya seperti yang di awal tadi, penjualannya itu sebesar 65 juta, kemudian dikurang 15 juta, kita hitung dulu, kemudian baru dibagi dengan 5 juta, hasilnya sama dengan 50 juta, dibagi dengan 5 juta, hasilnya sama dengan 10. Kemudian selanjutnya kita masuk ke hitung DFL-nya. Jadi karena kita udah dapat nilai-nilai yang tadi sudah dicari, yang merah-merah tadi itu, kita hitung DFL. DOL-nya juga tadi udah dicari. Jadi kerjakan DOL dulu baru DFL. Nah, jadi di sini seperti rumusnya yang di awal tadi, itu DFL itu kan EBIT dibagi dikurang I atau bunga pinjaman, kemudian dikurang lagi dengan DP. DP itu di sini dividen saham preferennya. Terus dibagi dalam kurung 1 dikurangi T. T itu bentuk pajak penghasilannya. Nah, tadi kan pajak penghasilannya sebesar 40%. Nah, di sini kita jadikan angka desimal dulu. Jadi 40% ini kita jadikan angka desimal, hasilnya yaitu 0,4. Baru kita hitung, kita susun seperti gambar. Jadi 45 juta ini dapat dari EBIT yang awal tadi, kemudian dibagi lagi dengan EBIT yang nilainya sama sebesar 45 juta juga, dikurangi bunga pinjaman itu 250, dikurangi lagi dengan 8.750, dibagi dalam kurung 1 dikurang 0,4. Hasilnya yaitu, kerjakan yang di dalam kurung dulu. Jadi 1 dikurangi 0,4 hasilnya 0,6. Baru selanjutnya kita hitung yang 45 juta dikurang 250 dikurangi 8 juta sekian. Hasilnya kita dapat 45 juta dibagi 35.800 dibagi dengan 0,6. Hasilnya di sini sama dengan, kita kerjakan dulu 35 dibagi 800. 35.800 dibagi 0,6 maksudnya, itu hasilnya kita dapat 59.666 sekian, 0,66 sekian. Dan kita dapat di sini 45 juta dibagi 59 juta sekian tadi, hasilnya yaitu 0,754. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai dari perhitungan analisis leverage. Jadi bila ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.